Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab baru, yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, pada kali ini kita akan fokuskan pembahasan pada makanan dan juga zat makanan. Nah, kita tahu bahwa manusia merupakan organisme heterotrof, yang artinya dia membutuhkan atau memperoleh sumber energi dan nutrisinya itu dari organisme yang lain. Berbeda dengan tumbuhan yang dia bersifat autotrof, sehingga dalam proses memperoleh energi dan nutrisi dia melakukan fotosintesis. Nah, tidak memerlukan organisme yang lain. Nah, sebagai organisme yang heterotrof, tentunya manusia membutuhkan makanan dan juga zat makanan, di mana makanan dan zat makanan ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan proses aktivitas metabolisme selnya. Nah, apa saja zat makanan dan juga makanan yang terdapat atau yang dibutuhkan oleh manusia? Ini ada beberapa macam. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, dan juga air. Di mana karbohidrat, lemak, dan protein ini disebut juga sebagai makronutrien. Makronutrien, yang artinya dia adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Makro itu banyak. Nah, sedangkan mineral dan vitamin itu disebut sebagai mikronutrien, karena mineral maupun vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, berbeda dengan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dan ada lagi air. Nah, air ini merupakan komponen terbesar penyusun tubuh. Sekitar 55-60% berat tubuh itu terdiri dari air. Dan ini sangat berperan sekali dalam proses pelarutan, katalisator, pelumas, pengatur, pelindung, dan juga pembangun. Itu air. Nah, kemudian zat-zat makanan ini, baik itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, ini akan masuk ke dalam tahapan pencernaan. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk ke dalam tahapan pencernaan, di mana akan diproses menjadi sumber energi, menjadi zat pembangun, ada yang menjadi zat pengatur, dan juga ada yang menjadi pelindung bagi tubuh. Nah, proses pengubahan zat makanan menjadi sumber energi, zat pembangun, dan lain sebagainya ini didukung oleh suatu sistem yang ada pada tubuh manusia secara khusus maupun secara umum pada hewan, ya. Itu yang disebut sebagai sistem pencernaan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini kita lebih akan membahas tentang makanannya dulu. Zat-zat makanan, baik itu yang termasuk dalam makronutrien maupun yang masuk ke dalam mikronutrien. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan zat organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa karbohidrat ini merupakan makronutrien. Artinya dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Ini berkaitan dengan fungsinya. Karena karbohidrat ini dia berfungsi sebagai sumber energi utama. Nah, sumber energi utama dalam tubuh manusia pada khususnya itu merupakan karbohidrat, di mana 1 gram karbohidrat ini dapat menghasilkan 4,1 kilokalori, atau kalau diubah dalam kilojoule ini sekitar 17 kilojoule. Itu karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kemudian fungsi lain dari karbohidrat ini adalah pengatur metabolisme lemak, di mana tubuh kita ini membutuhkan sekitar 50-100 gram per hari karbohidrat untuk mencegah adanya oksidasi lemak. Nah, di mana ketika proses oksidasi lemak ini akan menghasilkan suatu zat yang dinamakan sebagai keton. Nah, keton ini sifatnya adalah racun bagi tubuh. Kalau menumpuk terlalu banyak pada tubuh akan menghasilkan gangguan yang disebut sebagai ketonis, keracunan keton di dalam tubuh. Nah, ini fungsi dari karbohidrat untuk mencegah adanya oksidasi lemak yang secara berlebihan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah membantu pengeluaran feses, di mana ada beberapa tipe karbohidrat. Di sini ada hemiselulosa dan juga pektin yang dia ketika di usus besar dia sifatnya adalah menyerap air. Sehingga ketika dia menyerap air, otomatis feses ini akan terbentuk dan mudah untuk dikeluarkan. Nah, itu fungsi dari karbohidrat. Kemudian karbohidrat ini paling banyak ditemukan pada unsur tumbuhan, pada makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, karbohidrat ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida.
Nah, ini berkaitan dengan unsur penyusun dari karbohidrat itu sendiri. Sakarida, sakarin dari kata sakarin itu adalah gula. Mono itu adalah satu. Artinya bahwa monosakarida dia merupakan komponen karbohidrat atau molekul karbohidrat yang hanya tersusun dari satu gugus gula. Nah, di sini contohnya ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Itu masuk dalam kelompok monosakarida. Kemudian yang kedua adalah ada disakarida. Tadi ya, sakarida dari kata sakarin artinya adalah gula. Di itu adalah dua. Artinya molekul disakarida ini terdiri dari dua gugus gula. Nah, yang termasuk dalam disakarida ini contohnya ada gula sukrosa. Nah, gula sukrosa ini terbentuk dari satu molekul glukosa dan juga satu molekul fruktosa. Nah, dia terdiri dari dua gula, yaitu glukosa dan fruktosa membentuk sukrosa. Kemudian ada laktosa, gula susu. Nah, ini dia disusun oleh glukosa dan juga galaktosa. Kemudian ada lagi maltosa. Nah, ini disusun dari dua molekul glukosa. Itu yang masuk dalam kelompok disakarida. Kemudian ada polisakarida. Poli itu artinya banyak. Berarti artinya karbohidrat ini tersusun dari banyak gugus gula. Nah, di sini yang termasuk dalam polisakarida ada pati, kemudian ada glikogen, gula yang ada di dalam otot tubuh ya. Kemudian ada selulosa yang merupakan penyusun dari dinding sel tumbuhan. Itu termasuk dalam karbohidrat pada tipe polisakarida. Nah, karbohidrat ini ketika masuk ke dalam tubuh diolah dalam proses pencernaan, dia akan diserap oleh darah, masuk ke dalam darah dalam bentuk gula darah. Nah, gula darah inilah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan maupun sel-sel tubuh, di mana di situ akan dijadikan sebagai bahan utama untuk proses metabolisme menghasilkan energi. Nah, gula darah ini dalam kondisi normal itu sekitar 70 sampai 150 160 mg per 100 ml darah. Nah, itu jumlah normal. Ketika puasa, ketika dalam kondisi puasa tidak ada asupan nutrisi, tidak ada asupan karbohidrat yang masuk, ini jumlahnya dapat mencapai sekitar 70 sampai 120 mg per 100 ml darah. Nah, pada kondisi tertentu ini pada kondisi lebih dari 170 mg per 100 ml air per 100 ml darah, maaf, ini disebut sebagai kelainan hiperglikemia. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus, di mana darahnya, gula darahnya itu sangat tinggi di dalam darah. Nah, itu hiperglikemia. Kemudian kalau dia kurang dari 50 mg per 100 ml air atau per 100 ml darah, maaf, dia disebut sebagai hipoglikemia. Nah, gula darah yang kurang dari kondisi normal. Nah, itu gula darah. Dia berasal dari karbohidrat yang mengalami proses pencernaan dan masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, zat makanan yang kedua, yaitu lemak atau yang disebut sebagai lipid. Nah, lipid ini dia merupakan senyawa heterogen, termasuk di dalamnya ada minyak dan juga ada lemak, dan dia tidak larut di dalam air, tapi dia larut dalam pelarut yang nonpolar seperti alkohol ya. Dia dapat larut di dalam alkohol. Nah, lemak atau lipid ini sama unsurnya dengan karbohidrat. Dia tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, fungsi dari lemak atau lipid ini yang pertama adalah sebagai sumber energi. Jadi dia sebagai sumber energi cadangan atau opsional setelah karbohidrat. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Jadi lemak ini dia sebagai sumber energi opsional. Ketika tidak ada karbohidrat yang masuk, maka lemak inilah yang akan diproses menjadi energi. Nah, di mana 1 gram lemak ini ternyata dia menghasilkan energi yang lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Dia dapat menghasilkan 9,3 kilokalori, sedangkan tadi karbohidrat cuma menghasilkan 4,1 kilokalori. 2 kalinya ya, 2 kali dari karbohidrat. Walaupun dia memiliki jumlah energi yang lebih banyak, tetapi dia tidak menjadi sumber energi utama. Karena tadi ya, bahwa lemak itu ketika dia mengalami metabolisme, dia akan menghasilkan zat yang dinamakan sebagai keton. Keton ini dia sifatnya adalah racun di dalam tubuh. Maka
selagi dia masih ada karbohidrat yang masuk, maka lemak ini tidak digunakan secara keseluruhan. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah dia sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Jadi vitamin A, D, E, K ini adalah vitamin yang dia dapat larut di dalam lemak, sehingga lemak ini juga berfungsi untuk melarutkan vitamin-vitamin ini. Kemudian lemak ini juga berfungsi sebagai pelindung organ, sebagai bantalan organ. Nah, kemudian dia juga sebagai isolasi panas tubuh, agar panas tubuh ini tidak mudah keluar dari tubuh, tidak mudah hilang, maka ada isolasinya berupa lemak atau lipid. Nah, di mana lemak ini dapat kita temukan di bawah permukaan kulit. Nah, karena dia berfungsi untuk isolasi panas tubuh. Kemudian kita tahu bahwa di pembahasan sebelumnya, awal dulu kelas 11 ini ada bahwa lemak ini merupakan komponen penyusun membran sel berupa fosfolipid. Dia disusun oleh lemak. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menjaga perasaan kenyang. Nah, dimana dengan adanya lemak ini akan menghambat gerak peristaltik di dalam lambung dan juga usus, sehingga proses pencernaan ini menjadi lebih lambat, sehingga perasaan kenyang ini dapat bertahan lama di dalam tubuh. Nah, itu fungsi dari lemak. Kemudian lemak ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati, berdasarkan dari mana dia diperoleh. Lemak hewani artinya dia berasal dari produk-produk hewani. Ada daging, kemudian telur, susu, produk olahan susu, dan juga minyak ikan. Sedangkan lemak nabati sebagai nama-namanya ini ditemukan pada produk-produk tumbuhan. Misalnya minyak zaitun, minyak kelapa, minyak jagung, minyak sawit, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur komponen atau struktur molekul lemak lipid. Dia tersusun dari 1 molekul gliserol dan juga 3 asam lemak, sehingga disebut sebagai trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah struktur terkecil dari lipid atau lemak. Kemudian untuk asam lemak sendiri ini dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai asam lemak jenuh. Artinya kenapa disebut jenuh? Karena rantai hidrokarbonnya hanya terdiri dari satu macam ikatan tunggal saja. Nah, satu macam ikatan yaitu ikatan tunggal. Sehingga ketika di suhu ruangan, asam lemak jenuh ini dia berbentuk padatan. Nah, seperti pada daging ada gajih ya, kemudian pada olahan susu ya. Ini lemaknya adalah lemak jenuh. Kemudian ada yang disebut sebagai asam lemak tak jenuh, karena di dalam rantai hidrokarbonnya ini mengandung paling tidak ada ikatan tunggal dan juga ikatan gandanya. Nah, berbeda dengan asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh ini ketika di suhu ruangan dia dalam bentuk cair. Nah, ini dapat ditemukan pada banyak pada tumbuhan ya, pada biji-bijian. Di situ ada minyak zaitun dan lain sebagainya, itu tersusun dari asam lemak tak jenuh karena dia bentuknya cair di dalam suhu ruangan. Nah, itu lemak. Kemudian yang ketiga ada protein. Nah, protein ini merupakan komponen penyusun tubuh. Dia sekitar 1/5 dari berat tubuh itu adalah protein. Nah, ini tersusun dari makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino. Nah, banyak asam amino yang menjadi rantai, dan inilah yang disebut sebagai protein. Nah, berbeda dengan karbohidrat dan juga lemak, protein ini memiliki unsur tambahan. Selain unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dia memiliki unsur nitrogen, dan juga beberapa diantaranya memiliki unsur-unsur mineral. Nah, itu protein. Fungsi dari protein sendiri, dia juga sebagai sumber energi selain karbohidrat dan juga lemak. Tapi protein ini menjadi pilihan terakhir sebagai sumber energi, di mana 1 gram protein ini menghasilkan 4,1 kilokalori, sama dengan 1 gram pada karbohidrat, jumlahnya sama. Kemudian protein ini dia juga sebagai zat pembangun jaringan tubuh, pembangun organ-organ tubuh. Makanya dia menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sebagai sumber energi, karena fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk sebagai zat pembangun. Dan juga selain itu, karena di sini ada unsur nitrogen, maka ketika dia diubah menjadi energi akan menghasilkan zat buangan yang mengandung nitrogen, dan dia sifatnya juga racun di dalam tubuh. Nah, itu kenapa protein menjadi pilihan terakhir sebagai sumber energi. Kemudian berikutnya,
fungsi dari protein adalah sebagai pembuat protein yang khusus yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya enzim, hormon, kemudian kalau pada darah itu adalah hemoglobin. Nah, itu tersusun dari protein yang dia dibentuk oleh tubuh untuk menjadi protein-protein yang khusus yang memiliki fungsi khusus. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan air atau homeostasis, di mana dia sebagai unsur yang mengatur bagaimana air ini dapat mengalami osmosis dari sel dan juga pada jaringan. Nah, kemudian protein ini juga sebagai buffer, yang dimana dia fungsinya untuk mengatur keseimbangan pH tubuh, sehingga pH tubuh ini tidak mudah berubah. Itu karena adanya protein. Kemudian dia juga sebagai pembentuk antibodi. Nah, itu fungsi dari protein. Nah, protein ini dapat diklasifikasikan sama dengan lemak, ada yang hewani dan juga ada nabati. Berasal kalau hewani dari produk-produk hewan, ada daging, telur, susu, ikan, dan lain sebagainya. Kalau nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, sereal, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur dari asam amino, di mana terdapat 20 jenis asam amino, di mana dari 20 jenis asam amino ini ada 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non esensial. Ini kalau pada manusia. Asam amino esensial artinya adalah asam amino yang dia harus dipenuhi jumlahnya dari makanan. Nah, sedangkan non esensial berarti dia asam amino dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, tidak selalu harus diambil dari makanan. Nah, berkaitan dengan protein, kalau pada protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, dimana ketika ada kekurangan jumlah protein maka akan berakibat pada tadi, karena protein itu berfungsi sebagai zat pembangun, maka dia pembangunnya dia akan terhambat. Fungsi pembangunan atau pembentukan jaringan baru ini akan terhambat, dimana pada kasus-kasus yang terlalu ekstrim ini akan mengakibatkan adanya penyakit yang disebut sebagai marasmus dan kwashiorkor. Nah, marasmus dan kwashiorkor atau gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak-anak ya. Nah, penyakit ini dikarenakan adanya kekurangan asupan protein, sehingga pertumbuhannya, kemudian ada kelainan-kelainan pada organ-organ tubuhnya itu karena kekurangan protein pada penyakit marasmus dan kwashiorkor. Nah, ini adalah tabel daftar asam amino esensial dan non esensial. Asam amino esensial yang harus dipenuhi oleh tubuh dari makanan ini ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan juga valin. Sedangkan ada asam amino esensial bersyarat. Nah, bersyarat ini artinya bahwa tubuh ini bisa memproduksi sebenarnya, tapi dia tetap harus dibutuhkan dari luar. Ini ada prolin, serin, arginin, triosin, sistein, dan glisin. Tubuh dapat memproduksi sendiri, tapi asal ada asupan nutrisi untuk membangun asam amino ini dari luar, dari makanan. Kemudian ada asam amino non esensial, artinya tubuh kita ini dapat memproduksi sendiri. Ada alanin, asam glutamat, glutamin, asam aspartat, asparigin. Nah, itu asam amino non esensial. Kemudian masuk ke zat makanan berikutnya, ada vitamin. Nah, vitamin ini merupakan zat organik pelengkap yang berfungsi untuk memperlancar metabolisme tubuh. Nah, vitamin ini berbeda dengan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dia tidak dapat menghasilkan energi. Nah, sumber vitamin ini spesifik dengan jenis vitaminnya. Kita tahu bahwa jenis vitamin itu ada banyak sekali. Ada vitamin yang larut dalam air. Ini vitamin yang larut dalam air ini ketika ada kelebihan vitamin ini akan dibuang melalui sistem ekskresi. Contohnya adalah ada B1, B2, B3, B5, B6, ya, B11, B12, kemudian ada vitamin H atau biotin, kemudian ada vitamin C atau asam askorbat. Nah, ini adalah vitamin-vitamin yang dimana dia larut di dalam air dan ini memiliki fungsi yang spesifik. Nah, fungsinya sangat spesifik tergantung jenisnya. Kemudian ada lagi vitamin yang larut dalam lemak, di mana dia tidak larut dalam air tapi dia larut dalam lemak. Nah, kelebihan vitamin yang larut lemak ini akan disimpan di dalam lemak, sehingga ketika kelebihan ini terlalu berlebihan, maka akan menghasilkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini contohnya adalah asam
Ada retinol, vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E atau tocopherol, ada vitamin K. Nah, ini vitamin-vitamin yang dia larut di dalam lemak. ADEK, adik. Nah, itu vitamin yang larut di dalam lemak. Kemudian kekurangan vitamin ini dapat berakibat pada kelainan yang disebut sebagai avitaminosis. Nah, ini gejalanya sangat spesifik tergantung dengan jenis vitaminnya. Nah, ini contohnya adalah pada penyakit beri-beri. Nah, beri-beri adanya semacam dia pembengkakan pada tubuh, dan ini ketika kita pencet ya, ketika kita sentuh, ini biasanya tidak akan kembali seperti semula, lama kembalinya. Nah, menjadikan bekas. Nah, ini seperti ini. Nah, penyakit beri-beri ini dia akibat defisiensi atau kekurangan vitamin B1. Nah, sebenarnya macam-macam. Kekurangan vitamin A akan berakibat pada, karena vitamin A ini berpengaruh pada penglihatan, dia akan kekurangan ini akan berakibat pada kelainan pada mata dan lain sebagainya. Ini sangat spesifik sekali bergantung pada jenis vitaminnya. Nah, kemudian mineral. Mineral ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah 4% dari keseluruhan kebutuhan kalori harian. Ini dibandingkan dengan yang lain dia sedikit, karena memang baik vitamin maupun mineral ini dia termasuk dalam mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, mineral ini ketika masuk dan dikonsumsi oleh tubuh ini berbentuk ion bebas, maupun dia ada yang bergabung dengan zat-zat organik. Nah, fungsi dari mineral ini sebagai zat pembangun dan pemelihara fungsi tubuh, di mana kelebihan mineral ini dapat mengakibatkan adanya keracunan ya. Dan fungsi dari mineral ini kalau dideskripsikan ada sebagai pemelihara keseimbangan asam basa atau pH ya, kemudian penjaga keseimbangan ion, kemudian sebagai kofaktor enzim yang menjadikan enzim itu aktif. Kemudian ada komponen hormon, ada enzim, kemudian dia juga berperan dalam transport zat di dalam sel. Nah, kita tahu ya bahwa mineral ini kan dia berfungsi sebagai dia ditransport dari dalam sel maupun keluar sel. Kemudian dia juga sebagai pemelihara kepekaan saraf dan otot. Nah, sebelumnya di sistem gerak kita kan membahas ada beberapa mineral yang dia berfungsi untuk pergerakan otot. Kemudian dia juga berfungsi untuk penyusun jaringan tubuh. Nah, itu fungsi-fungsi dari mineral. Nah, klasifikasi dari mineral ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada mineral makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak ya. Ini ada natrium, sulfur, kalsium, kalium, magnesium, klorin, dan fosfor. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun tidak sebanyak unsur-unsur makronutrien. Nah, kemudian ada mineral mikro, artinya dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Ada molybdenum, MO, kemudian ada fluorin, suprum, tembaga ya, kemudian ada mangan, kromium, kobalt, iodin, selenium, ferrum, dan juga zinc. Nah, ini termasuk dalam mineral-mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, demikian pembahasan tentang zat-zat makanan. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.